everyone, apa kabar kalian? Nama aku Ellen, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. Di video kali ini, sesuai dengan janji aku di video ini, kalian udah nonton belum di video ini? Nah, di video ini aku pernah janji ke kalian kalau aku akan cerita tentang apa aja sih efek yang aku rasakan selama aku minum obat TB. Nah, kurang lebih udah 1 bulan ini aku sengaja nggak buat video karena pertama memang lagi menikmatin yang namanya efek obat TB. Yang kedua, aku juga pengen mengumpulkan dulu nih kira-kira apa aja sih yang aku rasakan selama aku minum obat TB ini. Nah, sekarang aku mau cerita ke kalian. Sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel YouTube aku ini, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu. Klik tombol lonceng yang ada di sini, terus kalian like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke? Yang penasaran? Jangan kemana-mana. Aku sebenarnya bingung mau cerita itu dari mana, tapi aku berusaha untuk menyampaikan apa yang selama 1 bulan ini aku rasakan. Ini hanya video sekedar sharing. Ingat ya teman-teman, video ini bukan menyarankan satu obat. Tidak semua apa yang aku rasakan juga bisa dirasakan ke teman-teman yang saat ini juga sedang mengkonsumsi obat TB. Efek dari masing-masing tubuh manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau kalian bilang, "Ah, kok aku nggak kayak gitu ya, mungkin lebih parah." Iya, karena memang kondisi tubuh manusia satu dengan yang lain antara aku dan kamu itu berbeda. Teman-teman, selama ini 1 bulan ini aku minum obat ini. Oke, ini obat yang aku ambil di puskesmas setiap 2 minggu sekali. Nah, obat ini adalah obat yang sangat gratis banget karena ini adalah program pemerintah. Aku rasa ini juga program WHO juga yang wajib memberikan obat TB itu secara gratis ya. Ini obat ini bener-bener harus diambil sesuai dengan resep dokter. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian minum obat selama 9 bulan? Sebelum aku mengkonsumsi obat TB, wajar deh kayaknya kalau kita ngalami ketakutan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Yang ada di benak aku waktu disarankan untuk minum obat dan mengikuti program rencana pengobatan TB selama minimal 9 bulan adalah efek samping. Nah, sebelum aku minum obat TB, itu aku bener-bener banyak bertanya banget nih guys ke dokter paru. Karena aku kan akan mengkonsumsi obat minimal 9 bulan. Obat adalah bahan kimia yang pastinya juga punya efek samping ke diri aku. Aku hanya berdoa aja pada saat itu dan aku nggak tahu aku harus berkata apa, karena memang kalau aku tidak minum obat ini akan resikonya lebih berat lagi buat aku. Kalau aku minum juga efek sampingnya juga pastinya akan aku rasakan. Jadi aku ada di posisi tengah-tengah. Ya, buat kalian juga yang kena TB juga pasti berada di tengah-tengah, apalagi yang sedang mau mulai minum obat TB ini pasti bertanya-tanya. Bahkan aku baca-baca di internet efek sampingnya apa aja. Ketika itu dokter menjelaskan banyak hal ke aku, ini itu A, B, C sampai Z. Mulai dari awal aku minum obat TB, aku selalu menyediakan buku ini. Buku ini guys, aku memang buat untuk mencatat efek samping apa aja yang setiap harinya aku rasakan dari awal aku minum obat TB. Mulai dari pertama sampai dengan hari ini. Di setiap kalender aku coret gitu ya, untuk menandakan seneng banget nih kita udah bisa melewatin 1 hari ini dengan minum obat. Bagi penderita TB seperti aku dan seperti teman-teman yang lainnya yang menderita TB, kita nggak boleh sama sekali skip 1 hari untuk minum obat, ya kan? Jadi kita harus minum obat itu setiap hari dan tidak boleh lupa. Nah, lalu apa sih yang aku rasakan? Di hari pertama, begitu aku minum obat TB itu, aku nggak ada merasakan apa-apa gitu. Hanya 2 jam setelah aku minum obat merah itu adalah, maaf, pipis aku itu berwarna merah. Tapi dokternya sebelumnya udah menjelasin ya, jadi aku nggak kaget lagi gitu. Dan dokter juga menjelaskan ke aku bahwa aku akan merasakan mual atau mungkin juga pusing atau juga merasakan sendi, kesemutan gitu, macam-macam gitu ya, karena memang di setiap badan manusia obat merah itu berbeda-beda. Nah, kecuali kalau misalkan ada hal-hal yang gawat gitu ya, yang dirasakan nggak wajar dan itu tidak hilang-hilang selama beberapa hari, boleh dikonsultasikan ke dokter untuk nanti dikasih penanganan lebih lanjutnya. Di hari kedua nih teman-teman, aku mulai nih
nih udah merasakan yang nggak enak. Aku ngerasain pusing di kepala aku sebelah sini, sebelah kiri itu sampai seperti migrain, itu aku rasain. Terus di sini juga cenut-cenut. Di hari kedua itu aku udah mulai pusing, terus aku demam ringan. Lalu di hari ketiga flu berat. Nah ya, di video ini kan teman-teman bisa lihat tuh aku kayak flu gitu. Hari keempat aku ngerasain ulu hati aku sakit banget, seperti dicucuk. Tapi pada saat itu aku nggak bawa ke dokter. Aku minum obat mah yang biasa dijual di toko-toko itu yang warnanya hijau. Nah aku minum obat itu udah agak enakan tuh satu hari itu, di hari keempat. Dan di hari kelima pun juga aku ngerasakan itu semakin sakit, bahkan sampai tembus ke belakang. Ternyata aku udah nggak kuat. Malam harinya aku bawa badan aku ini ke dokter dan aku tanya apa nih yang terjadi. Aku minum obat merah ini setiap pagi jam 6 pagi di saat perut kosong. Jadi obat merah ini memang efektifnya bekerja itu adalah di saat perut kita kosong. Jadi bisa kebayangin perut aku itu udah kosong gitu. Ulu hati aku sakit luar biasa. Kalau aku ingat pada saat itu nggak sanggup banget gitu ya. Sampai di hari kelima aku udah nggak tahan, baru aku pergi ke dokter. Dan memang pada saat aku konsultasi ke dokter, dokter menjelaskan bahwa memang obat ini juga mempunyai efek samping meningkatkan asam lambung. Dan pada saat hari kelima itu kan aku udah pergi ke dokter dan aku udah dikasih obat mual, dikasih vitamin B6 dan dikasih vitamin yang mengandung temulawak untuk menjaga fungsi hati aku juga. Dan dikasih obat mah, pastinya dikasih obat lambung. Nah di hari selanjutnya nih guys, aku itu ngerasain ketakutan. Aku nggak tahu ya, aku ngerasa aja sih kalau malam tuh aku nggak bisa tidur. Terus juga aku ngerasa takut mati. Ya aku pernah ngerasain takut mati. Aku takut tidur dan aku takut besoknya tuh aku nggak bangun. Itu pernah aku rasain. Aku susah tidur, iya banget. Aku pernah untuk beberapa hari aku ngerasain aku nggak bisa tidur ya. Dan aku ngerasa kok bisa ya aku harus mengkonsumsi obat ini dengan waktu yang lama. Mungkin pertama aku stres, terus kedua juga aku kayak ngerasa ketakutan gitu ya. Dan itu juga aku konsultasikan ke dokter. Aku banyak cari-cari tahu. Pada saat itu aku harus bisa mengendalikan stres aku, harus bisa cari penyemangat, aku harus bisa meyakinkan diri aku bahwa aku tuh nggak sendiri, aku bisa melewatin ini semua. Nah efek samping yang selanjutnya yang pernah aku rasakan itu adalah aku telat datang bulan, telat sekitar 5 hari. Aku konsultasikan juga apakah obat merah ini berhubungan dengan siklus mens. Ternyata begitu aku konsultasikan ke dokter tuh nggak ada sama sekali efek sampingnya ke reproduksi atau siklus mens. Jadi guys, kenapa aku bisa telat mens itu selama 5 hari? Ada kemungkinan karena aku stres. Sebagai manusia biasa juga pasti aku akan ngerasa takut. Aku juga pernah ngerasain efek mual. Kalau menurut aku sih mual mungkin hampir setiap hari aku ngerasain mual deh. Nah di tengah perjalanan aku mengkonsumsi obat TB, lagi-lagi nih guys, kok aku asam lambung ya. jadi waktu itu aku ngerasain asam lambung. Ngerasanya tuh sesak banget guys. Di sini di ulu hati itu sesak ya Tuhan. Pada saat itu kalau aku ngebayangin sakit banget. Itu sesak napas, jalan itu ngos-ngosan, jalan itu naik tangga itu tuh kayak kita tuh treadmill sekitar 30 menit. Jadi pokoknya ngos-ngosan. Itu yang aku rasakan guys. Akhirnya aku pergi lagi ke dokter dan aku tanya ke dokter, dok ini ada apa lagi sih gitu. Langsung dokter paru aku itu menyarankan aku untuk ronsen. Jadi aku pergi ronsen dan hasilnya hari itu juga. Begitu dilihat hasil ronsennya adalah paru-paru aku bersih. Syukur pada Tuhan, aku tidak mengalami TB paru, hanya TB payudara itu. Dan ketahuan dong di situ asam lambungku. Jadi di ronsen itu kan ada di bagian sebelah kanan itu asam lambungku tuh banyak banget. Aku disarankan untuk hayo harus sering-sering makan. Kenapa asam lambung itu bisa menumpuk? Karena memang obat itu kan menyebabkan asam lambung kita tuh meningkat. Asam lambung itu kan fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan. Nah kalau di dalam perut kita itu tidak ada yang dihancurkan, maka asam lambung itu akan bereaksi. Lalu berat badan aku naik. Dan bener-bener guys, kalau orang lain itu kehilangan nafsu makan, kalau aku enggak. Aku malah justru banyak makan gitu. Nggak tahu kenapa. Dan aku kayaknya bawaannya adalah lapar mulu. Ternyata ayam goreng,
kenyang, lapar. Dan akhirnya aku naik 2 kilo. Nah, setelah aku ngerasa kok aku naik 2 kilo ya, aku konsultasi dong lagi ke dokter. Dan dokter situ menjelaskan, iya, biasanya memang orang yang sedang mengkonsumsi obat TB itu akan mengalami peningkatan berat badan. Tapi aku pikir ini kayaknya kalau aku terus-terusan kayak makan yang manis-manis atau aku kebanyakan makan gula, garam, minyak, itu juga nanti nggak bagus juga buat badan aku. Jadi setiap pagi nih guys, sekarang kalau aku sudah memprogramkan di pikiran aku untuk hidup sehat. Setelah aku minum obat, aku berhenti dulu duduk. Pokoknya aku tenangkan diri dulu karena efek obat itu aku kayak selalu mencium aroma pandan. Terus aku agak lemes. Sebenarnya sih kalau habis minum obat itu rasanya pengen tidur lagi gitu. Apalagi yang aku rasakan ya? Oh, pencernaan. Nah, pencernaan aku itu jadi kayak lancar aja gitu. Pada bulan yang ini, bulan Maret ini, aku ngerasa shock banget dong teman-teman. Sebenarnya kan kalau sebelumnya siklus menstruasi aku itu adalah sekitar 28 sampai 30 hari. Entah kenapa aku itu di awal-awal bulan Maret tuh aku emosinya nggak terkontrol banget ya. Aku lebih sensitif banget. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak payudara aku tuh kayak kenceng banget. Karena kan aku hafal ya ketika aku mau datang bulan tuh apa sih yang aku rasain. Aku tuh nggak pernah tahu kalau aku tuh ternyata mau datang bulan gitu ya. Karena aku berpikir masih lama, 17 hari aku udah dapet mens gitu. Kalau sekarang ditanya apa sih yang aku rasakan, sekarang ini aku udah mulai bisa menerima bahwa aku memang sedang mengkonsumsi obat TB dan aku ngejalanin hidup ini aja. Walaupun kadang-kadang sampai sekarang aku masih ngerasain mual. Guys, itu adalah beberapa efek samping yang aku rasakan selama aku mengkonsumsi obat TB yang warna merah itu ya. Tapi teman-teman, aku nggak punya tips apa-apa sih teman-teman untuk bisa menyemangatin kalian untuk bisa menjalankan program TB ini sampai tuntas. Yang pertama sih, aku kalau boleh saran ke teman-teman, dan ini yang aku lakukan juga selama aku minum obat TB. Yang pertama adalah ketika aku merasakan efek samping dari obat TB ini, aku langsung konsultasi ke dokter tanpa aku menunda-nunda. Jadi aku harus konsultasi ke dokter, aku bertanya sama dokter, dan nanti dokter pasti akan memberikan saran-saran yang selanjutnya. Terus yang kedua, memang penderita TB tidak pernah dilarang untuk mengkonsumsi makanan apapun gitu ya. Tapi aku percaya kalau badan kita ini dikasih makanan-makanan yang nggak enak di mulut tapi bagus buat badan kita juga akan bereaksi yang baik dengan obat TB ini. Jadi proses penuntasan bakteri TB di dalam tubuh kita itu akan maksimal gitu ya, dan kita mungkin akan meminimalkan efek samping itu. Jadi selama ini memang disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat dan juga protein kan, dan tetap menjaga tim imun tubuh kita bener-bener atur pola makan, ya kan guys. Aku nggak yang mentang-mentang aku nih nafsu makannya kan lagi tinggi, aku langsung makan semuanya, enggak. Jadi aku saring-saring juga kayak gorengan, aku sangat meminimalkan untuk tidak makan gorengan, meminimalkan gula dan juga garam nih. Aku banyak minum jus buah-buahan dan aku minum jus sayur-sayuran. Itu yang aku lakukan sih. Terus yang ketiga, aku usahakan untuk sebisa mungkin aku olahraga ringan di rumah gitu ya. Aku udah nggak pergi ke gym lagi, tapi aku berusaha untuk bisa pergi ke gym. Tapi kalau pada saat aku memang nggak bisa pergi ke gym, ya aku olahraga di rumah aja gitu, entah itu dari YouTube gitu ya. Kan banyak tuh di YouTube ini kan ada olahraga gitu ya, aku ikutin aja, tapi yang ringan-ringan aja. Dalam kondisi capek, teman-teman jangan olahraga ya. Terus yang keempat sih yang aku lakukan adalah aku berpikir positif terus nih teman-teman, dan aku berafirmasi kepada diri aku bahwa aku pasti sembuh, aku sehat, aku pasti bisa melewatin ini semua. Jadi kita berafirmasi yang baik-baik aja untuk diri kita. Aku sangat-sangat menghindari hal-hal yang negatif. Jujur aja teman-teman, yang negatif yang selalu bikin kita stres atau hal-hal yang bikin kita stres itu aku hindarin, karena aku bener-bener mau fokus banget untuk tidak mau menyakitin diri aku dengan stres, dengan hal-hal atau masalah-masalah yang bikin kita itu nggak nyaman. Kasihan badan kita. Aku lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Yang selanjutnya adalah bermeditasi teman-teman. Aku menenangkan diri aku, menenangkan pikiran aku. Meditasi itu teman-teman bukan kita bertapa, bukan kita mencari wangsit, mencari ilham, mencari apa, enggak. Tapi bermeditasi itu
buat aku adalah untuk belajar fokus dengan pikiran, belajar berdiam. Jadi setelah bermeditasi kita akan jauh lebih tenang. Nah, itu terus selanjutnya adalah teman-teman istirahat yang cukup minimal adalah 8 jam ya. Lalu yang selanjutnya banyak minum air putih. Jadi aku mengkonsumsi air putih, jadi setiap hari aku minum seperti ini. Ini bisa sampai antara 3, ini berapa liter ya? Aku nggak ngerti deh ini. Ini sekitar 1 liter. Nah, dokter bilang itu disarankan minimal 2 liter. Tapi aku nggak 2 liter, aku bisa sampai 4 liter. Dan aku nggak boleh nahan untuk buang air kecil. Oh ya, yang terakhir adalah supaya kita ini bisa lebih semangat lagi nih teman-teman dalam menghadapi TB ini. Kalau aku biasanya adalah aku sharing ke teman-teman yang lainnya gitu, teman-teman yang juga pernah menderita TB. Jadi penguatan buat aku ketika aku down, chatting mereka, aku bilang aku lagi ngerasain ini nih. Nah, teman-teman yang udah pernah merasakan efek samping dari obat TB itu tuh akhirnya memberikan apa ya, semangat ke kita gitu. Oh iya, aku juga pernah tuh ngerasain ini, aku pernah dong ngerasain itu gitu. Jadi akhirnya ada lagi nih semangat buat kita untuk oh ya udah, kita mampu ngelewatin itu dan kita nggak sendiri. Nah teman-teman, sekian dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang sedang terkena TB, yang sedang berjuang juga melawan TB. Mudah-mudahan juga berguna buat teman-teman, dan juga mudah-mudahan video ini juga menyemangati teman-teman. Semoga teman-teman yang seperti aku mau TB apapun itu, teman-teman bisa lebih semangat lagi, lebih berpikir positif. Percayalah, kita bisa melewati ini semua, dan jangan pernah menyerah dengan bakteri TB. Oke? Itu aja yang aku mau sharing ke teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka dengan video ini, klik like-nya, kalian klik juga subscribe, kalian klik tombol loncengnya. Terus juga buat kalian boleh komen di bawah ini, sharing juga dong pengalaman kalian ketika kalian minum obat TB. Oh ya, buat kalian juga yang mau ikutin keseharian aku, kalian boleh follow Instagram aku di Elandia Sirait. Nih ada di sini ya. Oke, Elandia pamit, sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Bye bye, cepat sembuh ya teman-teman.